Selamat siang Ibu, apa saya boleh konsultasi dengan Ibu? Oh, silakan. Saya sangat senang Anda datang ke sini. Terima kasih Ibu, saya Eva, siswa dari kelas 7G. Oh, ya Eva. Nampaknya Anda ada keperluan ya dengan saya. Iya Ibu, apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling sekarang. Tentu bisa. Saya sangat senang sekali dengan kedatangan Anda ke sini. Terima kasih Ibu. Baik, di sini kita bisa lebih santai. Bagaimana kabar Eva hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, rupanya Ibu perlu berkenalan dulu dengan Anda. Ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Iya Ibu, terima kasih. Baik, nama Ibu Nurul Fadila, tinggal di Surabaya, dulu SMA. Lalu Ibu tertarik belajar bimbingan konseling sehingga melakukan studi pada program S1 bimbingan konseling di Universitas Tadulako di Kota Palu. Oh, Baik, Naeva, apakah Anda sudah pernah mengikuti konseling? belum pernah Ibu, baru sekarang ini saya mengikuti. Bagaimana bila Ibu menjelaskan tentang konseling kepada Anda? Ya Ibu, saya sangat senang jika Ibu menjelaskannya untuk saya. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling, yaitu Anda, agar Anda mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Namun, apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih dari 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana menurut kamu? Sudah paham? Begitu ya Bu, wah setuju Bu. Ya Bu, saya paham lengkap sekali penjelasan Ibu dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya, Ibu juga berterima kasih karena Anda telah mendengar studi penjelasan Ibu tentang konseling. Ya Ibu, sama-sama. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang ganjal di hati Anda saat ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu, saya langsung ketakutan, deg-degan gitu Ibu. Coba ceritakan pada saya, bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi? Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tetapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali Bu, jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetaran dan ketakutan. Ya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah Bu. Anda sudah menyadari dan merasakan bahwa Anda saat ini mengalami masalah trauma. Ya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kamu mendiskusikan tujuan yang ingin kamu capai dalam konseling ini. Ya, saya setuju Bu. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mereduksi intensitas ketegangan yang Anda rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa Anda mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anda rasakan. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu?
Ya sabar, kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang sesuai diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukan teknik atau cara yang lebih mudah Anda lakukan. Ibu memilih beberapa teknik atau cara yang harus dipelajari bersama Ibu. Teknik yang pertama Ibu pilih adalah teknik relaksasi agar ketegangan yang kamu rasakan dapat direduksi sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu destinasi sistematik, yaitu teknik yang dimana kamu akan membayangkan keadaan kondisi yang membuat kamu trauma, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi, intensitas. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus lebih berikhtiar untuk mencari solusi. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Oke, sekarang silakan Anda memulainya. Rileksasikan tubuh Anda, ambil posisi duduk yang nyaman, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar merasa nyaman dan rileks. Ya, saya sudah merasa rileks Bu. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua. Pejamkan mata Anda dan tetap melakukan relaksasi sehingga saya akan menyebutkan keadaan situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika Anda membayangkan dan Anda merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan Anda. Mengerti? Ya, saya mengerti Bu. Oke, bagus. Mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan Anda sedang bermain dengan saudara atau sepupu Anda di ruangan keluarga dan tante Anda ada di Bagaimana ruangan sih itu. Diperhatikan. Baca ulang dulu di sini. Oke. 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 Apa lagi tuh, wah? Bukan. Wih, anu kapan potong dulu. Aja bukan nah. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan Anda sedang bermain dengan sepupu Anda di dalam ruang keluarga dan ada tante Anda di ruang itu juga. Kemudian sepupu Anda berteriak dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dan dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut sehingga Anda benar-benar rileks dan tenang. Apa yang Anda rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Anda sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Anda sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Iya Bu, jadi ini harus dilatih lagi Bu. Tentu kita akan mempraktikannya lagi. Baik Bu. Bagaimana sekarang keadaanmu? Saya sedikit lebih baik Ibu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi Bu? Baguslah kalau begitu. Saya selalu ada di ruangan ini. Kapan saja jika kamu tidak sedang ada kegiatan. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu, sepertinya sudah masuk jam pelajaran. Iya Eva, saya senang kamu bisa berbagi dengan saya dan saya menunggu kedatanganmu selanjutnya. Baik Bu, saya permisi dulu. Selamat siang.